Haleluya. Kita akan baca dari Roma pasal 8 ya. Kita akan baca ayat 1 sampai 17. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca semua ayat bersama-sama sebagaimana tertulis di depan ya. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Kita baca bersama 3 4. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasia, Yeshua, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Hamasia, Yeshua, telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Sebab apa yang Torah tidak mampu, yang olehnya dia selalu menjadi lemah karena daging, Elohim dengan mengutus putranya sendiri dalam keserupaan dengan daging dosa dan sehubungan dengan dosa telah menghukum dosa di dalam daging, supaya tuntutan kebenaran Torah dapat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, tapi mereka yang menurut roh hal-hal mengenai roh. Sebab pola pikir daging adalah kematian, tetapi pola pikir roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Sebab pola pikir daging adalah perseteruan terhadap Elohim, karena dia tidak ditundukkan oleh hukum Elohim, bahkan karena hal itu tidak mungkin. Dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Dan kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Elohim tinggal di dalam kamu. Tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Hamasia, ia bukanlah miliknya. Dan jika Hamasia ada di dalam kamu, memang tubuh itu mati karena dosa. Tetapi roh adalah hidup karena kebenaran. Namun jika roh dia yang telah membangkitkan Yeshua dari antara yang mati berdiam di dalam kamu, dia yang telah membangkitkan Hamasia dari antara yang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang berdiam di dalam kamu. Oleh karena itu saudara-saudara, kita adalah penghutang bukan kepada daging untuk hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan segera mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Sebab kamu tidak menerima lagi roh perbudakan sehingga menjadi takut, melainkan menerima roh adopsi sebagai anak, yang olehnya kita berseru Aba, Sang Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Dan karena anak-anak, maka ahli waris juga. Benar-benar ahli waris Elohim dan sesama pewaris dengan Hamasia. Jika kita menderita bersama, maka kita juga dapat dimuliakan bersama. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya oleh kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Hari lepas hari kita terus semakin diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ada tertulis ya, bahwa ketika saatnya tiba, ya, berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, kita ini akan menghadapi pengadilan Tuhan. Ya, pengadilan Tuhan artinya kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita hidup. Ya, jadi apa yang kita hidupi ini harus kita pertanggungjawabkan. Ya,
Jadi bukan aja orang kerja ada pertanggungan jawab. Ya kerja dunia kan, kalau kita kerja-kerja apa aja kan harus ada laporan pertanggungan jawab. Demikian juga kita, ya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Nanti akan ditanya, kamu ini ngapain aja di muka bumi? Ya, sama seperti Tuhan tanya sama setan kan, dari mana kamu? Dari jalan-jalan Tuhan, kemana aja? Ke gereja, banyak gereja orang tidur. Ya kan? Karena itu jangan tidur, karena nanti ditanya, kamu di gereja ibadah apa tidur? Ya, kita mau ucap syukur itu semua ya. Kita bisa melihat, ya kita lihat lagi, kita lihat Roma pasal 14 ya. Ayat ke-12. Roma 14 ayat 12. Maka selanjutnya setiap orang dari kita ya akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri pada Elohim ya. Nah ayat ini kalau kita hubungkan dengan ayat firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1 tadi, ya kita kembali Roma 8 ayat 1 ya. Betapa indahnya kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasia, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya. Ingat, sebagaimana ayat dalam Roma pasal 14 tadi, terus ayat ini, terus Yesua sendiri juga berkata atau berfirman ya, bahwa kita ini akan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini ya. Dan kita tahu bahwa sesuai firman Tuhan bahwa dia hakim tetapi dia juga pembela ya. Kita lihat 2 Timotius pasal keempat ayat 1 ya. 2 Timotius pasal keempat ayat 1. Oleh karena itu aku bersaksi dengan sepenuh hati di hadapan Elohim dan Tuhan Yeshua Masiah. Dia yang akan segera menghakimi yang hidup dan yang mati sesuai dengan penampakannya dan kerajaannya ya. Jadi berdasarkan firman Tuhan yang tadi kita baca semua itu, baik Roma 14, Matius, baik juga dalam suratan Petrus ya. Kita akan berdiri di hadapan hadirat Tuhan, akan ditanya nanti. Ya. Akan ditanya apa yang telah engkau lakukan selama engkau hidup. Ya. Ya memang ada penghakiman kan, sesuai dengan apa yang tadi kita baca, bahwa dia akan menghakimi. Tetapi dari ayat pembacaan yang kita baca tadi, ya. Kalau kita perhatikan baik-baik dari terjemahan Lukas, karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasia. Ya. Kalau kita hidup di dalam Hamasia, Yeshua, kalau kita hidup di dalam firman, ya, kalau kita hidup di dalam firman, artinya jadi pelaku firman. Maka kita berdasarkan ayat firman Tuhan tadi, ya, tidak ada penghukuman. Kenapa orang dihukum? Ya, hukum terjadi karena ada pelanggaran. Saya tanggap ya. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah atau terhadap firman Tuhan. Loh kalau kita melanggar perintahnya Tuhan, ada penghukuman. Tetapi janji ayat yang tadi kita baca ayat 1 itu,
Kalau kita ada di dalam firman, artinya kita hidup di dalam firman, nggak ada penghakiman. Kenapa? Karena memang kita berjalan di dalam jalan yang benar. Nggak ada penghakiman, hanya masalahnya kan di dalam kenyataan hidup, ya. Seringkali sadar atau tidak sadar. Ya, saya melihat saudara-saudara di sini semua kan. Tapi saya nggak bisa lihat pikiran saudara. Pikiran saudara mungkin di rumah ya saya nggak tahu. Atau di tempat lain nggak tahu. Tapi yang tahu siapa? Tuhan lihat. Pikirannya kok melayang-layang nih. Betul nggak? Nah Tuhan nggak bisa dibohongi. Kan dalam kitab Ibrani menyatakan segala sesuatu telanjang di hadapan Dia. Karena itu kita diajar oleh Tuhan, kita percaya bahwa Dia itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan hadirat-Nya. Kita belajar dan diajar dan diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika kita menghadap Dia, kita harus menghadap Dia seutuhnya. Tubuh, roh, dan jiwa ini datang di hadapan Dia. Jangan tubuhnya di sini, jiwanya di tempat lain. Bisa ditangkap maksudnya? Ya, jujur aja. Sekarang nih saudara di sini nih, pikiranmu di mana? Saya nggak tahu. Tapi engkau tahu, Tuhan tahu. Ya, karena itu Tuhan mengajarkan kita, Dia itu Tuhan yang cemburuan. Kalau kita menghadap Dia, Dia mau seutuhnya. Tubuh, roh, dan jiwa kita menghadap Dia dan dipersembahkan untuk Dia. Konsentrasi penuh kepada Dia. Seperti yang seringkali didoakan. Apabila kita menghadap Dia, apapun yang ada di luar sana, lupakan. Ya, lupakan semua yang ada di dalam sana, yang ada di luar sana. Ketika kita menghadap Dia, pusatkan seutuhnya hanya kepada Dia. Tubuh, roh, dan jiwa. Karena Dia itu Tuhan yang Maha Kuasa. Orang di sekeliling kita mungkin nggak tahu tubuh kita di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Tadi bisa diperhatikan nggak kesaksian? Bawa motor, tapi pikirannya kemana? Pikirannya ngelantur itu. Bisa diperhatikan maksudnya? Kan bawa motor. Kok makin belok ke arah yang berlawanan? Berarti kan konsentrasinya tidak terfokus. Ya, tetapi kita mengucap syukur karena nama yang Maha Kuasa membuyarkan rencana si jahat untuk membinasakan anak-anak Tuhan. Karena rencana si jahat itu untuk membinasakan. Kalau dicium sama truk ya lumayan. Ya mungkin bukan lagi masuk rumah sakit, ya udah langsung aja selesai, finish. Tetapi karena nama yang kuasa, nama itu yang dipanggil, berserulah kepada Tuhan dengan sepenuh kekuatan. Suara itu yang membuat si setan melepaskan cengkeraman si jahat yang mau membinasakan anak Tuhan. Hal seperti itu kita harus perhatikan baik-baik. Karena itu seringkali ya saya mengimbau kita semua ketika ada orang yang bersaksi, apa sih? Ya, apa sih? Kadang-kadang kan kita juga seperti itu. Ya tubuhnya di sini, coba pikirannya kemana-mana. Ya, panggil nama yang kudus supaya jiwa ini kita harus menguasai tubuh roh jiwa kita supaya semuanya ini sesuai dengan Roma 8 tadi, ya. Kita benar-benar ada di dalam Dia. Sehingga tidak akan bisa terpengaruh dengan si jahat. Ya. Karena itu kan perlu belajar. Ya, karena kita ya saudara sering atau pernah lah. Pernah mungkin mau tidur, nggak bisa tidur. Kenapa? Biasanya pikirannya kemana-mana. Apalagi kalau ada masalah kan.
Udah pikirannya, badannya sih di tempat tidur. Tapi pikirannya entah ke dunia mana. Sehingga tidak bisa konsentrasi, ya nggak bisa tidur-tidur. Ya kan? Nah, kita belajar atau kita diajar oleh Tuhan ketika datang menghadap hadirat Bapa Yahweh, minta tolong sama Roh Kudus, tolong Roh Kudus. Aku ini mau ibadah. Ya, Tuhan kan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kita punya banyak masalah. Selama kita hidup di muka bumi ini, permasalahan itu memang menjadi bagian daripada kehidupan yang harus kita jalani. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengalahkannya dengan kekuatan sendiri. Karena itu kita butuh Roh Kudus, Roh Kudus itulah yang memampukan kita dalam segala situasi kondisi tetap berjalan di dalam firman-Nya. Ya, tetap berjalan dalam firman. Artinya nggak keluar dari jalur. Karena itu kan kitab Yeremia menyatakan pasang rambu-rambu di dalam menjalani hidup ini. Rambu-rambu apa? Rambu-rambu ya firman Tuhan. Sehingga jangan kita melenceng ke sana kemari. Kita belajar memusatkan fokus hanya kepada Dia. Ya, fokus kepada Dia sehingga karena kan Tuhan lihat. Ya, tubuh kita mungkin di sini. Kita doa. Tapi otaknya udah melayang ke sana. Tuhan ini loh gimana sih? Akhirnya apa? Doanya nggak dijawab. Karena kita tidak fokus kepada Dia. Kita fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi kita fokusnya kepada masalah. Bisa tanggap? Ya, pokoknya doa nih, tapi mikirnya ke sana kan. Lo mikirnya fokusnya kepada Tuhan, jangan ke masalahnya. Jadi jangan sampai kita salah. Oh, saya udah berdoa, tapi pikiranmu ke tempat lain, bukan kepada Tuhan. Karena itu kita harus belajar mengerti dengan benar bagaimana kita hidup di dalam Dia. Kalau hidup di dalam Dia artinya semua terpusat hanya kepada Dia. Dan untuk melakukan hal itu memang diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dengan penuh kerendahan hati, memohon pertolongan Roh Kudus, dan kita akan diberikannya kesanggupan menjalani hidup ini tetap di dalam Dia. Permasalahan boleh datang. Ya, karena namanya manusia hidup kan permasalahan itu bagian daripada kehidupan yang harus dijalani. Tetapi selama kita hidup di dalam Dia, permasalahan itu tidak akan pernah bisa mengganggu kita. Kenapa? Karena kita di dalam Dia. Begitu kita keluar sedikit, ya udah terganggu. Umpamanya ini jam nih kan, jam nih. Lo kalau ini jamnya nggak kelihatan, ya tangan aja yang kelihatan, tangan Tuhan yang terus memegang kita. Nah, untuk itu kan ada proses di mana kita belajar untuk memusatkan diri, ya, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui doa. Kadang-kadang kita berdoa. Ya kita harus akui kadang kita berdoa kan Bapa Yahweh ya segala macam lah kita mohon. Tapi pikirannya ke masalahnya. Kita mikirnya ke masalahnya. Aduh Tuhan gini, jangan dipikirin masalahnya. Ya, kita mohon aja Tuhan, saya ada masalah ini. Jangan dikonsentrasikan ke sana. Konsentrasikan kepada Dia yang sanggup untuk menyelesaikan masalah yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita berkali-kali belajar dan diingatkan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada satu rencana Tuhan yang mungkin saat ini kita nggak ngerti. Kita nggak tahu kok begini sih. Apa rencana Tuhan? Ya. Itu kan suatu misteri yang memang kita tidak tahu.
Satu rahasia yang kita tidak tahu. Tapi yang beberapa waktu yang lalu kan diingatkan. Supaya tahu ya kita kan harus ada bocoran. Bocorannya dari Tuhan sendiri. Tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus apa maksudnya? Ya ketika kita menghadapi permasalahan, jangan mengeluh karena permasalahan. Jangan bersungut-sungut karena firman Tuhan yang seringkali kita dengar. Tuhan benci orang yang bersungut-sungut. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan setiap hari melihat hadirat Tuhan. Melihat tiang awan, tiang api. Melihat makanan tanpa mereka kerja sudah disediakan. Setiap hari makanan ada. Tetapi bukannya mengucap syukur, malah mulai ngomel. Ya. Dari semua itu bukan hanya cerita tentang bangsa Israel. Tetapi itulah sebenarnya bagian dari kehidupan semua manusia termasuk saudara dan saya. Dan kita belajar. Jelas dikatakan ketika bangsa ini yang sebenarnya sudah dicukupkan dalam segala. Mereka mengeluh. Tuhan marah. Karena bersungut-sungut. Ya. Banyak yang dibinasakan kan. Tuhan ya dalam segala sesuatu ya. Kadang-kadang dia memang kalau anaknya nakal. Ya dia hajar. Jangan bersungut-sungut. Tapi kan kenyataannya dalam menjalani hidup ini. Setiap hari kita pasti ada sungutan, ada keluhan. Aduh capek, capek padahal apa ya, kerja sendiri kok capek sendiri. Kita belajar mengucapkan Tuhan terima kasih. Ya. Jadi belajar untuk tidak bersungut-sungut karena persungutan itu, kita baca ya, 1 Korintus 10 ayat 10. Janganlah pula bersungut-sungut sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah bersungut-sungut dan apa? Mereka telah binasa oleh si pembinasa. Yang mati itu bukan 1-2 orang, ribuan. Ribuan yang mati. Tuhan gak sayang. Ya. Orang yang tidak melakukan firman-Nya kalau Tuhan binasakan, yaitu hak dia karena manusia itu punya dia. Karena itu mari kita belajar mengenal Tuhan kita dengan benar. Tuhan tidak pernah punya rencana untuk mencelakakan anaknya. Gak ada rencananya. Tetapi karena kita sendiri tidak berjalan di dalam dia. Maunya jalan sendiri, ya sudah. Tuhan itu kasih. Ya. Kasih kebebasan. Ya. Terserah, mau pilih ini ya terserah. Tapi kan kita belajar berkali-kali. Ada sebab, ada akibat. Ya. Darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Itu hukum yang tetap. Kan firman Tuhan katakan. Firman Tuhan itu tidak berubah. Artinya dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Sampai Wahyu pasal 22 ayat 21 tetap sama. Tidak berubah. Karena itu kita belajar. Ya, kita melihat orang Israel ya melihat mujizat setiap hari, tapi kok bersungut. Kenapa? Karena mereka ya hanya memperhatikan makanan jasmaninya. Makan rohaninya seringkali ya, karena memang keterbatasan, nggak ada firman kan. Firmannya yang mungkin ya setiap hari dibacain. Dibacain mungkin sama si Moses, sama si Harun kan. Sama para imam kan. Tapi saudara bayangkan ya. Kalau kita perkirakan atau saya perkirakan ada 2 juta orang. Ada 2 juta orang Israel. Si Imam Harun berdiri. Dulu belum ada mic. Kira-kira yang dengar berapa banyak? Kita coba untuk mengerti kenapa bangsa ini seringkali berontak. Karena mereka, ingat ya kaitan-kaitannya
Iman datang dari pendengaran firman Tuhan. Tetapi ketika Harun ngomong, seberapa jauh perkataannya ini dia ngomong tanpa ada sound system seperti sekarang. Mungkin jaraknya hanya 20, katakanlah 100 meter. Lu kalau 2 juta orang, berapa meter ke sana? Berapa meter ke kiri kanan? Karena jangkauan suara yang tidak sampai, kan nggak ada firman yang dia dengar. Imannya nggak nambah. Padahal ngelihat mujizat setiap hari. Kan setiap hari mereka mujizat. Lihat api. Ya. Saya percaya ya. Walaupun apinya besar, mereka nggak kepanasan. Ya. Api tapi tidak ada pembakaran. Ya kalau apinya kepanasan ya orang nggak bakal bisa dekat. Malah bisa mati semua itu 2 juta orang. Ya. Ketika siang hari, matahari tidak menyakiti mereka. Karena mereka tertudung dengan tiang awan. Lo itu setiap hari melihat mujizat Tuhan. Tetapi karena tidak secara pribadi bergaul dengan Tuhan, seperti kita bisa baca firman Tuhan setiap hari, ya imannya tidak nambah-nambah. Ya, karena itu jangan heran apabila mereka ya berasakan firman Tuhan seringkali berontak. Karena imannya ya mungkin boleh dikatakan imannya masih iman budak. Iman budak. Kan 400 tahun jadi budak. Itu kan masih membekas dalam hidup mereka. Selama menjalani perjalanan 40 tahun. Masih membekas. 400 tahun dari perbudakan. 40 tahun berjalanan ya enggak melakukan firman. Ya kalau kita pikir secara manusiawi ya wajar-wajar aja. Karena firman Tuhan itu tidak mungkin melenceng ya. Kalau dikatakan Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran akan firman. Dengan Torah yang cuma 1 biji untuk 2 juta orang, yang mungkin katakanlah setiap hari dibacakan oleh para imam, si Harun dan anak-anaknya, tetapi tidak semua orang dengar. Nah, kita harus tahu pula dari firman Tuhan menyatakan dari sekian banyak orang Yahudi, banyak orang dari luar yang campur dengan berbagai macam kepercayaan. Ya orang-orang seperti ini ya dimanfaatkan oleh si setan untuk membuat goyang iman orang-orang yang menamakan diri orang pilihan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kita mengucap syukur ya ayat firman Tuhan tadi ya. Dalam ayat kedua dikatakan terjemahan kata kita baca aja lah. Roma 8 tadi. Sebab hukum roh kehidupan di dalam maksiat telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Sebab apa yang Torah tidak mampu, yang olehnya dia selalu menjadi lemah karena daging. Elohim dengan mengutus putranya sendiri dalam keserupaan dengan daging dosa dan sehubungan dengan dosa telah menghukum dosa di dalam daging. Ya, saya baca kadang-kadang terjemahan ini ya bisa ngerti, teman harus diteliti benar-benar. Saya baca terjemahan Lugas yang mulai ayat 2. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Hamasya telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Sebab apa yang tidak mampu dilakukan manusia berdasarkan Torah, akibat kelemahan tubuh dagingnya, Elohim telah menghukum dosa di dalam tubuh daging itu, dengan mutus putranya sendiri yang menjadi daging yang serupa dengan tubuh daging yang berdosa karena dosa. Ya, pengakuan para rasul, khususnya ketika mereka berdebat
ada perdebatan dari orang-orang para rasul ini dengan para murid-murid yang non-Yahudi, ya. Non-Yahudi karena orang-orang Yahudi itu berkeras untuk semua orang itu harus disunat. Tetapi orang-orang yang lain tidak mau disunat. Karena mereka bukan orang Yahudi. Nah, kita juga harus mengerti bahwa sunat itu bagi orang Yahudi dan bagi keturunan Bapak Abraham itu keharusan. Karena perjanjian antara Bapak Yahweh dengan Abraham. Abraham ini punya 3 istri. Dari ketiganya ini lahirlah anak-anak. Mereka ini harus disunat karena perjanjian antara Bapak Yahweh dengan Abraham. Ya. Karena itu ketika para rasul memberitakan Injil kemana-mana, orang-orang yang ada di Yerusalem menekankan kepada para rasul ini, semua yang menerima Injil, mereka juga harus disunat. Orang-orang lain nggak mau. Ya. Sehingga timbul perdebatan-perdebatan. Akhirnya ya timbul ayat dari Kisah Rasul 15 ayat 10. Kita baca ya. Kisah Rasul 15 ayat 10. Oleh karena itu sekarang mengapa, kalau nanti sudah baca semua ya. Karena saya kan ngambil cuma 1 ayat ini aja, nanti saudara harus mengerti dibaca semua. Oleh karena itu sekarang mengapa kamu mencoba Elohim untuk meletakkan pada leher para murid suatu kuk yang baik para leluhur kita maupun kita sendiri tidak mampu menanggungnya. Ya, tidak mampu menanggungnya. Artinya apa yang tertulis dalam Torah itu berdasarkan ayat-ayat ini, mereka sendiri juga menyadari sulit untuk bisa melakukannya 100% benar. Ya. Sedangkan firman Tuhan menyatakan, apabila firman Tuhan, kan Torah itu, ya kita sudah belajar 613 aturan perintah dan ketetapan Tuhan. Kalau satu aja salah, ya semuanya salah. Ya kita lihat Yakobus pasal ke berapa? Pasal kedua ayat ke-10. Yakobus pasal kedua ayat ke-10. Kita coba belajar ya. Sebab siapa saja yang ingin memelihara seluruh Torah, tetapi tersandung dalam salah satunya, dia telah menjadi bersalah terhadap semua. Artinya, ya, inilah yang diakui dalam Kisah Rasul tadi. Mereka sendiri menghadapi kesulitan untuk dapat melakukan itu secara benar 100%. Dan apa yang mereka tidak bisa lakukan dengan sempurna, apa yang dikatakan Torah, yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna oleh dalam hal ini bangsa Israel dan juga kita, karena Torah itu kan juga buat kita. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan itu 100% sempurna, itulah yang diambil alih oleh Yeshua. Karena itu di dalam ayat ketiga tadi dalam kitab Roma pasal ke-8 berdasarkan terjemahan Lugas. Saya baca ya. Saudara bisa lihat di sini saya baca terjemahan Lugas ya. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mampu dilakukan manusia berdasarkan Torah. Ya. Akibat kelemahan tubuh daging, Elohim telah menghukum dosa di dalam tubuh daging itu dengan mengutus putranya sendiri yang menjadi daging, yang serupa dengan tubuh daging yang berdosa karena dosa. Apa yang tidak mampu kita lakukan karena keterbatasan kita, itu semua dipakukan di kayu salib, diambil oleh Yeshua.
Saya tangkap. Itulah gunanya. Karena Torah yang tertulis itu, ya, juga banyak yang sudah ditambah dikurangi dengan tradisi-tradisi. Tetapi Yeshua adalah Torah yang hidup. Torah yang hidup ya dia sendiri. Karena dia Torah itu sendiri ya itu sempurna. Tidak dicampur dengan tradisi-tradisi. Sehingga kalau kita melihat dari apa yang dikatakan dalam Roma tadi, ya, yang tidak mampu kita lakukan itu dia yang mengambil alih. Sehingga dengan demikian, karena itu ya kalau dihubungkan lagi dengan ayat-ayat firman Tuhan, karena kita kan biar bagaimana kan harus berkaitan. Bahwa iman datang dari pendengaran firman. Dan iman itu juga ya kita punya keterbatasan untuk menjadi sempurna. Ya karena iman itu hanya bisa sempurna kalau kita bisa melakukan seluruh aturan perintah ketetapan Tuhan dengan benar. Karena itu kita sudah belajar dari kitab Ibrani 12 bahwa Yeshua itu adalah penyempurna iman. Bisa tangkap maksudnya? Dialah yang menyempurnakan iman kita karena kita memang tidak sanggup melakukannya secara sempurna. Kita baca lagi. Ibrani 12 ayat ke-2. Sambil memandang kepada Yeshua penguasa dan apa? Penyempurna iman. Penyempurna iman yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya. Dia tabah memikul salib, maka dia tidur di sebelah kanan tahta Elohim. Untuk dia dapat menggenapkan Torah secara benar. Maka dia rela menanggung aib, menderita bagi saudara dan saya. Nah itulah yang kita mengucap syukur bahwa Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Sehingga kita yang ya memang kita sudah belajar bahwa sesempurnanya iman yang bisa kita capai, saya menafsirkan hanya 99,9%. Yang 0,1% itu Tuhan yang menyempurnakan. Kita punya keterbatasan, tetapi dia tidak terbatas karena dia itu firman itu sendiri. Karena itu kita terus berjuang untuk mendapatkan iman yang sempurna. Dia mau kita tubuh, roh, dan jiwa ini semua sempurna. Karena itu dia bersihkan tubuh, roh, dan jiwa ini semua dibaptis, baik tubuh, baik roh maupun jiwa. Sebagaimana tertulis. Ya, tapi sayangnya banyak orang yang sudah dibaptis, dibersihkan, ya kelakuannya sama seperti apa yang tertulis. Seperti apa? Anjing kembali ke muntahnya, seperti babi yang kembali ke kubangannya. Sudah dibersihkan, tetapi karena pengaruh dunia dan tidak mau tinggal di dalam firman. Seperti apa yang dikatakan Roma 8 ayat 1. Ya akhirnya nggak bersih-bersih. Ya. Tubuh, roh, dan jiwa ya terus ya kalau di gereja sih kelihatannya bagus. Keluar dari gereja kembali ke kubangan. Karena lingkungan. Tuhan tidak melarang kita tinggal di mana aja boleh. Tetapi dimanapun kita ditempatkan Tuhan, seharusnya kita menjadi terang, memancarkan kemuliaan, memancarkan keharuman, ya, bagi orang di sekeliling kita. Nah itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah penyangkalan-penyangkalan yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Tetapi kan tidak semua orang bisa melakukannya. Kenyataan membuktikan kan.
Banyak orang yang bertobat, tapi kembali lagi. Iya kan? Banyak orang, dulu kan baru-baru penyembah Yahweh banyak, bot. Lama-lama back to basic. Ya, back to basic. Karena apa? Karena tidak mau mendalami dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Kita semua sama-sama, ya katakan mempunyai dasar iman yang sama, percaya Yeshua. Tetapi karena tidak mau mengerti dengan lebih dalam, gampang terpengaruh dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang memang dipancarkan oleh sejahat untuk menggoyangkan iman banyak orang. Karena itu ya, saya tidak heran. Saya pribadi nggak heran karena banyak orang yang akhirnya kembali ke kubangannya. Ya, nah, kita mengucap syukur ada banyak orang yang bertobat, tetapi dengan nama yang berbeda, dengan nama yang tidak pernah kami beritakan, kata Rasul Paulus. Ya, dalam 2 Korintus pasal 11 kita baca ayat keempat. Ya, ini harus kita hati-hati ya. Kan banyak orang yang bertobat kan. Ya, dari seberang kembali. Tapi namanya bukan nama juru selamat yang diberitakan oleh para rasul. Ya. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Nah, ini yang harus kita simak baik-baik, baik kita yang di sini, engkau yang di luar sana. Ya. Karena kalau ini kita padukan dengan Kisah Rasul 4 ayat 12. Loh, kita harus gali ini yang Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 itu keselamatan. Coba kita lihat. Keselamatan ini yang harus kita hati-hati karena kita harus tinggal di dalam Dia ya. Keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain karena di kolong lain ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Ya. Ya, kadang-kadang orang baca ini ya, tapi ya kita harus lihat terus di situ yang dimaksud itu nama siapa. Kita lihat kan di dalam ayat ke 3 ayat ke berapa itu? Di atasnya ya. Ayat ke 10. Maka ketahuilah kamu semua dan oleh seluruh bangsa Israel bahwa dalam nama Yeshua Hamasya, orang Nazaret yang telah disalibkan, dan seterusnya. Nah, ini yang ya saya mengucap syukur oleh banyak di media. Bertobat. Tapi sayangnya tidak memakai nama juru selamat yang benar. Ya. Karena itu jangan heran banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Karena mereka capnya beda. Ya. Saya tidak menghakimi tetapi berdasarkan ayat Kisah Rasul ini. Kalau dia tidak pakai nama yang diberitakan oleh para rasul itu pasti pakai nama Yeshua. Karena nama yang populer sekarang, katakanlah nama Yesus. Itu baru muncul ketika Pontius Pilatus pasang di salib Yeshua. Baru di situ muncul nama Yesus Inri. Ya. Tetapi selama Yeshua memberitakan Injil selama kurang lebih 3,5 tahun. Para muridnya hanya mengenal Yeshua. Nama itu belum ada. Nanti ketika dia disalib, baru siapa Pontius Pilatus, idenya ya supaya orang ngerti siapa nih. Tulislah Inri. Situlah muncul Yesus.
Tetapi bukan nama itu yang menyelamatkan, karena ada tertulis. Keluaran 23 ayat 13, kita lihat. Dalam segala yang telah kufirman kepadamu, haruslah kamu waspada. Janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Para rasul tidak pernah memberitakan nama Sang Juru Selamat kecuali hanya Yeshua. Kalau bukan nama Yeshua, dapat dikategorikan seperti ini. Ya. Tapi kan banyak orang pasti marah. Ya. Pasti marah. Sama aja, nggak bisa sama. Seperti yang saya pernah katakan. Ya. Programnya kan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 itu keselamatan programnya itu. Sekarang kan semua ahli-ahli komputer. Kau punya program keselamatan. Sekarang passwordnya apa? Passwordnya itu hanya Yeshua Masiah. Bukan nama yang lain. Engkau ketik password yang lain gak kebuka. Kalau gak kebuka artinya gak bakal selamat. Bisa tanggap? Loh, kita sih harus belak-belakan. Bagi saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus berani memberitakan apa yang tertulis. Bukan untuk mengenakan telinga. Saya nggak anti dengan orang yang mau pakai silakan. Tetapi saya harus kasih tahu. Karena yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 itu harus kita perhatikan. Terus kita lihat di dalam 2 Korintus tadi pasal 11. Nama Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Karena ya kalau terjemahan lain kan bukan nama Yesus. Buktinya kitab suci ku pakai nama Yesus. Lo ceklah orang Yahudi itu manggilnya apa. Lo kan sekarang media sosial kan banyak. Ya. Bahkan sekarang pakai sistem AI. Sudah lihat nggak di media sosial? Nyanyi kan? Kenapa saya bilang pakai AI? Karena waktu dia nyanyi pakai bahasa Ibrani segala macam, mulutnya sama lagunya nggak cocok. Berarti ini pakai sistem AI itu. Tapi ya saya nggak peduli, bukan lihat gambarnya, cuma lihat dengar lagunya. Namanya Yeshua. Namanya Yahweh. Ya, walaupun banyak orang di luar sana, orang Israel aja tidak panggil Yahweh. Lah, di sini sudah ditekankan. Roma 11 ayat 25. Sebagian orang Israel memang belum mengakui. Tetapi yang sebagian lagi sudah. Buktinya ada di media-media sosial. Mereka memanggil Yahweh, mereka memanggil Yeshua. Terus yang sebagian lagi gimana? Yang sebagian lagi kita sudah baca Roma 11 ayat 25. Kalau orang yang di luar Israel ini genap, baru yang sebagian lagi. Seluruh Israel kata Tuhan diselamatkan. Seluruh. Kita harus lihat yang namanya Israel adalah orang. Anak-anak si Yitzhak. Artinya dari Yakub asli. Ya Tuhanlah yang tentukan. Ya. Nah, kita tidak bisa main-main. Terutama saya lah sebagai pelayan Tuhan. Ya, banyak orang di luar sana memang kalau nama Yeshua dengan nama yang lain, mereka masih berkompromi. Buat saya nggak bisa kompromi karena itu untuk keselamatan. Masalah itu mau diterima apa enggak, itu beda. Mengerti maksud saya? Saya berkewajiban yang benar tuh ini. Masalah yang kau terima apa enggak itu bukan urusan saya. Karena begitu bahkan jangankan saya. Para nabi atau para rasul pun kau beritakan kalau engkau enggak terima ya. Bukan satu hal yang kebetulan apabila ya oleh kemurahan Tuhan lah. Saya berani katakan di tempat ini kita jelas-jelas mendapatkan ayat-ayat tadi itu kan jarang saya belum pernah orang mengeksposnya.
Nama Yesua yang lain. Tetapi berdasarkan 1 Timotius pasal ke-6 ayat 20. Nama ini dianggap sebagai kebenaran. Kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat ke-20 dan 21. Hai Timotius, jagalah apa yang dipercayakan, seraya menghindari percakapan kosong yang duniawi, pertentangan, mengetahui pengetahuan yang tergolong palsu. Karena mengakuinya, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Sudah tahu nama itu bukan nama yang diberitakan oleh para rasul yang asli. Bahkan sudah dianggap sebagai kebenaran. Dunia pakai nama ini. Ya sudah. Akhirnya menyimpang dari iman. Karena itu saya nggak heran kalau Yesus berbicara. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Karena mereka terkecoh dengan hamasia palsu. Sama aja. Nggak bisa, nggak sama. Nama ini turun dari sorga. Memang Tuhan bilang kasih nama ini. Dan Maria serta si suaminya si Yusuf, dia nggak ngerti itu Yesus, karena memang bukan nama itu bukan nama Ibrani. Nah, kita nih ya, karena kita mau selamat, saya berkewajiban untuk beritakan. Kalau engkau terima ya puji Bapa Yahweh, engkau yang di sini, engkau yang di luar sana ya nggak terima nggak masalah. Tapi saya harus berani menyatakan. Yang dikatakan kisah 4 ayat 12 itu, keselamatan itu hanya datang dari satu nama. Yang mana namanya? Nah, kita harus berani menyatakan namanya itu hanya Yeshua HaMashiach. Karena nama itulah yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Maria dan Yusuf. Tetapi kita melihat begini, karena apa orang sulit menerimanya? Ya kan kita harus koreksi, kok sulit sih orang nerimanya? Jawabannya ya di ayat-ayat tadi. Ya, kita melihat dari ayat ke-9 coba kita lihat ya. Kenapa banyak orang yang sulit untuk menerima nama itu? Ya, dari Roma 8 tadi. Kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika apa? Memang roh Elohim tinggal di dalam kamu. Tetapi jika seseorang tidak memiliki roh HaMashiach, dia bukan miliknya. Kenapa orang sulit untuk menerima? Karena nggak ada roh Bapa Yahweh di dalamnya. Karena roh itu yang mengajar kita. Berdasarkan Yohanes 14 ayat ke-26. Ya kalau kita nggak mau terima, ya harus jadi tanda tanya. Jangan-jangan engkau belum terima Roh Kudus. Bisa ditangkap maksudnya, ya? Kita lihat, kita lengkap ayat ke-14. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Kalau orang-orang itu benar-benar anak-anak Elohim, ada tertulis Galatia 4 ayat 6. Karena engkau anak, maka diberi Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus mengajar kita. Baca hati-hati Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Jangan sampai salah namanya. Karena hanya nama itu yang menjamin keselamatan. Karena begitu banyak nama yang di-expose oleh HaMashiach palsu. Nah, saya berani katakan yang benar adalah nama Yeshua HaMashiach. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan oleh kemurahan Tuhan dengan cara Tuhan, melalui media sosial kita bisa dengar langsung orang Yahudi. Dia memanggil Yahweh dan dia memanggil Yeshua HaMashiach. Bukan nama yang lain. Dan itu sulit diterima karena apa? Jangan-jangan mereka bukan anak. Kenapa bukan anak? Karena dibaptisnya nggak benar.
Dibaptis caranya salah. Dibaptis namanya salah. Ya. Dibaptis orangnya salah. Semuanya salah. Tetapi menganggap kebenaran. Patokan kita itu harus firman. Kita berani bilang ini salah kalau nggak sesuai firman. Kenyataan kan membuktikan. Banyak caranya salah. Pakai nama yang salah. Dan orang yang membaptis pun salah. Kalau salah, salah satu aja. Artinya engkau tidak melakukan dengan benar. Kalau tidak melakukan dengan benar. Jangan harap engkau dalam alam roh ada suara yang mengatakan, ini anakku yang kukasihi. Yeshua adalah Tuhan sendiri, dia kasih contoh. Harus seperti ini. Tergantung kita kan. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan, Tuhan mengimbau, ayo kita hidup di dalam firman. Selama kita hidup di dalam firman, dengan cara Tuhan, ya kan ya. Tapi kalau dilihat kembali ya, kalau memang sudah ditentukan untuk dibinasakan ya susah. Bisa rajin ke gereja, tapi belum tentu orang yang rajin ke gereja itu benar-benar datang untuk mencari Tuhan. Ya sama seperti setan, kan saya ngomong belak-belakan aja, setan juga sering ke gereja. Karena dia tahu musuh dia itu ada di gereja. Karena nanti kita mengimani kan nanti baik perang Armageddon maupun perang Gog Magog. Pak kita dengan panglima perang kita Yeshua Masya melawan si setan itu. Karena itu dia ya rajin ke gereja untuk supaya pasukan Bapak Yahweh ini ya mulai dalam ini kan istilahnya perekrutan sorgawi. Dia coba gagalin. Coba masukin ide-ide yang berasal dari dunia yang seolah-olah benar. Tetapi kata Timotius tadi, pengetahuan palsu. Tapi karena orang tidak mengecek dengan benar-benar, nggak ngerti yang palsu itu yang mana. Dan 5 jawatan yang seharusnya memberitakan kebenaran. Karena mereka tidak mendasari dirinya dengan firman yang benar. Akhirnya yang ngajarnya nggak benar. Ya, hanya untuk ya kadang-kadang orang menjadi pelayan Tuhan hanya untuk memenuhi target aja. Target dalam arti apa? Ya kasarnya ya duit lah, nyari duit. Makin banyak jemaat kan. Orang kan kalau makin senang, oh enak di situ, senang. Wah, pernah ada orang ngomong kan, aduh, aku senang di sana. Kenapa? Pendetanya lucu. Aduh, kesian amat. Pendeta jadi pelawak. Ya. Banyak datang orang. Tapi yang diajarin apa? Kepalsuan. Udah tahu pendetanya ngebenar ya, kita bukan ngomongin orang, tapi kenyataannya seperti itu. Ya. Banyak diikuti justru yang seperti itu. Ya, sehingga tidak membuat iman orang itu bertumbuh dalam jalan yang benar. Membimbing, ya kita semua ini nggak benar tadinya. Tetapi dengan cara Tuhan pelan tapi pasti semua karakter setan itu dikikis habis. Kan kita sudah belajar kemarin. Itu karena jiwa si setan masuk melalui si Hawa. Ya dicuri ya, kan yang dicuri itu si Hawa dengan pasrah menyerahkan darahnya, berbicara darah, berbicara juga jiwa. Dikuasai jiwanya sehingga kemuliaan, kan kita belajar itu. Kemuliaan yang tadinya penuh, akhirnya hilang sebagian. Lah ini yang sedang dipulihkan oleh Tuhan. Hanya dengan ketaatan melakukan firman. Karena itu kita diajar mengertilah firman Tuhan dengan benar. Dan itu hanya akan dapat terjadi bukan saja melalui pengajaran ini, tetapi juga pribadi lepas pribadi kita harus punya keinginan, saya pengen kenal Bapakku. Dan itu hanya bisa kita kenal
melalui firman. Kita kenal aturan perintah dan ketetapannya. Sehingga dengan demikian ya, walaupun kita tidak sadar, semua yang tidak benar itu pasti dikikis dengan cara Tuhan. Dan dia sanggup melakukannya apabila ada kerjasama antara kita dengan firman itu sendiri. Bisa tanggap ya, kalau nggak ada, ya kita dengar firman kan, tapi nggak ada kerjasama, itu kan tafsiran dia, ya udah nggak ada kerjasama kan, ya jangan, nggak jadi. Itu kan kata dia, kata yang ini lain, lah sudah. Harusnya tuh kan, ini pendeta ini ngomong gini, ini ngomong ini apa kata firman? Dicek di firmannya. Jangan kau dengar dari sini, akhirnya kebingungan sendiri. Sedangkan itu untuk keselamatan kita, patokan kita adalah firman. Orang boleh, ya seperti yang sering kali saya katakan, penafsiran boleh macam-macam, tapi patokannya firman. Kalau dia tidak melenceng dari firman, lah ya diikutin. Kalau yang kelihatannya masih ragu-ragu, tanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan mengajar kita sesuai apa yang tertulis. Kenapa? Karena Tuhan sesuai janjinya, dia menghendaki semua orang selamat. Untuk selamat, ada passwordnya. Ya tinggal tergantung kita kan mau pakai password yang mana. Tapi kalau engkau nekan password yang salah, kelihatannya kebuka, tapi ya jalannya beda. Akhirnya banyak orang yang memilih jalan yang memang terbuka lebar, tapi ujungnya membawa kepada maut. Kita kan mau selamat. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya mau selamat. Saya sebagai pelayan Tuhan berkewajiban memberitakan apa yang tertulis, bukan kata pikiran saya, apa yang tertulis saya bisa buktikan, tertulis begini. Kalau saudara terima, bukan karena saya saudara selamat, tidak. Karena firman yang kita terima itulah yang menyelamatkan, bukan saya ya. Tapi saya sebagai penyambung lidah Tuhan hanya untuk menyampaikan, ini dibacanya begini, tafsirannya kayak gini. Nah, tafsiran ini seperti yang saya katakan bisa benar bisa salah. Kita bisa koreksi. Berdoa lagi tanya Roh Kudus. Ini benar gak sih? Tuhan mau kita selamat, dia akan kasih jalan. Tapi saya percaya apabila kita sungguh-sungguh mendekat kepada dia. Ya, oleh kasih kemurahan Tuhan dia akan bimbing. Sehingga kita benar-benar hidup di dalam dia. Kalau kita hidup di dalam dia, ketika waktunya tiba, karena kita semua harus menghadapi penghakiman. Loh, karena kita hidup di dalam dia, yang kelihatan itu hanya firman. Karena kita nggak keluar dari firman, karena itu ya tempat yang terbaik sudah diberikan bagi anak-anak yang setia. Kan itu yang kita rindukan. Jangan sampai di sini udah menderita di dunia ini dengan berbagai macam masalah. Nanti udah mati juga menderita juga, ya mau ngapain? Betul nggak? Kita hanya bisa berusaha semampu kita dengan pertolongan Roh Kudus. Kita mengimani upahnya gini, tapi kan itu kan masih bayang-bayang. Kalau kita udah mati bagaimana kita nggak tahu kan? Hanya kita imani apabila aku lakukan firman sesuai janjinya. Pak, anakku yang baik ini tempatmu. Itulah yang kita imani. Ya. Tapi kalau dibilang anak yang jahat ya udah tempatnya lain. Nah, kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya mengimbau saudara dalam menjalani hidup ini, aku ini udah di dalam firman apa enggak? Roma 8 ayat 1 tadi, aku ini jalan di dalam firman apa enggak? Kalau engkau tidak jalan di dalam firman, hati-hati. Oh, saya boleh petik dari kesaksian tadi. Ya, setan memang punya niat untuk mencelakakan anak-anak Tuhan. Tapi karena Roh Bapa Yahweh ada dalam hidup anak Tuhan, ketika dia melihat ada sesuatu yang membahayakan, dia ya setelah penangkapan saya,
Dia nggak berteriak kepada nama orang, tapi dia berteriak memanggil Dia yang dapat menyelamatkan. Darah yang kudus, darah Yeshua Masiah. Ya, itulah yang menyelamatkan. Karena itu dari semua yang kita hadapi dalam hidup ini, mendekatlah kepada Tuhan. Ya, ketika Petrus bilang sama Yeshua, ketika dia lihat Yeshua jalan di atas air, kalau itu Tuhan, biar aku datang. Ayo datang. Berarti baru 1 langkah 2 langkah di atas air, karena angin, karena ombak, dia ragu-ragu. Akhirnya dia tenggelam. Untungnya dia minta tolong. Tuhan tolong. Kalau dia nggak minta tolong, ya mungkin dibiarin aja tenggelam. Artinya dalam segala ketika kita menghadapi kesulitan, yang pertama-tama kita mohon, merendahkan diri. Tuhan tolong, aku ada masalah. Sebelum kita ngomong dia udah tahu. Hanya masalahnya dia mau kita merendahkan diri. Tuhan tolonglah. Ya. Jangan berinisiatif dulu. Ketika masalah paling sedikit berdoa dalam hati kan, Roh Kudus tolong. Nanti dia yang beri hikmat. Ya. Sehingga dengan demikian ya kalau kita berjalan dalam kebenaran, dia membuat kita berhasil, iman kita bertambah. Iman yang bertambah ini Tuhan maukan iman kita sempurna. Dan itu terjadi apabila ada kerjasama antara kita dengan Roh Kudus, mentaati firman. Haleluya.